ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, para ayah bunda, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para tuan-tuan guru, tuan imam, bapak-bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin, seluruh yang berhadir daripada kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin al-hadirat, abang, kakak, adik, semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini, yang besar tak dihimbaukan gelarnya, yang kecil tak dipanggil nama, insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar Bapak Ibu, semua sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang terus dan senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Dan di antara nikmat itu nikmat taufik fil ibadah. Kita diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan. Yang kita lakukan mulai tadi kita bangun, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah yang menghidupkan kita kembali dan memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara di pagi atau di subuh hari yang berbahagia ini. Kita langkahkan kaki kita menuju masjid, maka setiap langkah itu insya Allah bernilai ibadah dan diangkat derajat kita oleh Allah. Masuk kita ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita minta pula diberikan rahmat daripada Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayangnya. Kita kalau dicintai oleh orang yang kita sayangi, maka kita sudah senang, hati kita bahagia. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pun sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu. Yang tadi belum beriktikaf, meniatkan iktikaf, niatkan sekarang, insya Allah sampai syuruk nanti kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman di dalam hidup. Di akhirat insya Allah kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat daripadanya. Allahumma.
Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita dan tadabbur Al-Quran kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita tadabburi firman Allah di dalam surah Al-Fajr. Firman Allah di dalam surah Al-Fajr, ayat surah yang ke-89 dalam susunan mushaf Al-Quran. Bagi yang membawa atau memegang mushaf boleh dilihat, bagi yang punya handphone boleh ditengok handphonenya yang sudah mu'allaf tadi, karena sudah ada aplikasi Al-Qurannya. Karena ini panjang, maka saya aja yang membaca. Kalau bulan yang kemarin ayatnya paling pendek, ya, surah Al-Kautsar, maka semua kita baca. Nah, sekarang saya baca, ibu bapak sekalian bisa ikuti untuk mengambil keberkahan daripada apa yang kita pelajari ayat Al-Quran atau surah yang kita tadabburi. Tentu harus dibaca. Kalau tak dibaca, semana pula ya kan? Mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, kita baca, kita dengarkan. Sebaik-baiknya amal, di antara amal adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkannya. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap bacaannya, setiap hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu diganjar dengan 10 kebaikan. Berapa huruf tadi yang kita baca, Bapak Ibu sekalian? Banyak aja lah Ustaz, cepat, ya kan? Banyak yang kita baca. Nah, surah Al-Fajr ini ada 30 ayat semuanya. Jadi kita sudah bacakan semuanya 30 ayat tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Setiap kita membaca Al-Quran, maka mesti berta'awuz, membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasta'id, mintalah perlindungan billah, kepada Allah. Dalam melakukan ketaatan pun kita meminta perlindungan kepada Allah. Daripada siapa? Daripada syaitan. Sebab syaitan ini tidak putus asa dan senantiasa mencari cara bagaimana kita tergelincir. Kalau dia tidak bisa menyesatkan kita, maka dia lihat bagaimana orang ini tidak sempurna di dalam ibadahnya. Dia baca Al-Quran, dia baca, ya betul dia baca, tetapi tak kuat dan tak mampu untuk baca lama. Setengah halaman sudah kunang-kunang mata. Berat betul rasanya. Nah, itu caranya, di antara cara syaitan untuk menggelincirkan atau tidak membuat kita sempurna di dalam beribadah. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah wa huwa akhta'. Kata Rasul dalam hadis sahih, setiap perkara yang baik tapi tak diawali dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus daripada apa? Kurang rahmat atau kurang berkahnya. Begitu keterangan disebutkan. Kurang keberkahannya. Maka setiap perkara yang baik mesti kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Dalam Al-Quran kita banyak menemukan Allah bersumpah. Dalam hal ini, di surah ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Allah itu bebas, dia mau bersumpah dengan apa saja. Karena Allah itu zat, Allah itu adalah Rabb, sementara selain daripadanya makhluk. Allah itu Khalik. Nah, kalau kita sebagai makhluk, sebagai orang yang beriman, tidak boleh bersumpah selain kepada Allah. Maka ada sumpah. Dalam bahasa Arab ada 3 huruf sumpah. Yang biasanya kita ucapkan itu adalah wallah, ya kan? Tapi 3 saja. 3-nya billah, demi Allah, wallah, demi Allah.
tallah wa ba ta. Nah, itu huruf sumpah. Artinya demi Allah. Di ayat ini, di dalam surah ini, surah Al-Fajr, maka surah ini pun dinamai dengan nama Al-Fajr, mengambil nama atau ayat awal daripada surah ini. Demi fajar, demi waktu fajar, kata Allah. Waktu fajar ini ketika ada sudah siluet cahaya di ufuk timur, kira-kira 1 jam atau 1 jam lebih sebelum waktu terbit matahari. Dan itulah waktu kita melaksanakan sholat subuh. Mulainya waktu sholat subuh itu ketika terbitnya fajar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali dengan menyebutkan Al-Fajr. Waktu inilah manusia kembali terjaga, kembali memulai aktivitas hidupnya. Di waktu fajar ini, maka keberkahan yang didapatkan oleh seseorang yang bangun di awal waktu, bahkan sebelum waktu fajar itu sangat-sangat berkah waktunya, mendapatkan keberkahan. Rasulullah SAW sampai mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, ketika mereka cepat-cepat dalam memulai aktivitas harinya. Dan itu adalah waktu fajar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dan bersumpah dengan waktu fajar. Kita hidup di dunia ini itu pun dimulai dari ketika kita tidak bisa melihat dunia dengan sempurna. Coba kira-kira ada enggak bayi itu yang bisa langsung menengok hidup? Menengok, wah ini masjid, ini rumah sakit. Dia terbuka matanya, tetapi di hari-hari yang pertama itu dia belum bisa melihat. Begitu juga dengan kita. Kita di setiap hari diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kembali kehidupan dunia ini dan melaksanakan aktivitas kita. Oleh sebab itu, kenapa kemudian kita berdoa alhamdulillah, yang kita ucapkan itu adalah memuji Allah. Segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi tidur itu sesungguhnya adalah mati, tetapi mati yang kemudian diberikan kehidupan lagi oleh Allah. Sebab ada orang yang tidur tak bangun-bangunlah, ada enggak? Ada, Bapak. Ya, ada. Tertidur dia, tidak bangun-bangun lagi. Guru-guru kami diantaranya itu, tidur dia habis sholat asar, ditengok oleh istrinya. Tidur nih bapak nih, katanya. Rupanya tak bangun-bangun lagi setelah dia tidur itu. Nah, makanya kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wal fajr wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Layal malam-malam, lailah 1 malam, jamaknya atau pluralnya layal. Ya. Malam yang 10. Malam yang 10 ini apa maksudnya? Malam yang 10 ini kata para ulama yang dimaksudkan itu adalah 10 Zulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya. Makanya kita bacakan untuk dan kita tadabburi untuk pertemuan kali ini surah Al-Fajr. Ada
kaitannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, "Ma min ayyam," tidaklah ada hari-hari, ahab ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fihim, al-amalu fihim, melakukan amal-amal di hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan melebihi daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Mulailah kemarin, mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang disebutkan sebagai walayalin. Oleh sebab itu, maka perbanyak amal-amal di bulan ini. Di 10 hari yang awal ini terutama, perbanyak amal. Apa itu amal, Ustaz? Silahkan apa saja. Salat sunnah, salat wajib sudah pastilah. Salat sunnah, berinfak, bersedekah, baca Al-Quran, membantu orang dan sebagainya. Apapun itu amalan ibadah dan ketaatan yang bisa kita lakukan, maka perbanyak di 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Nanti tanggal 9 ada namanya puasa Arafah. Puasa Arafah. Rasulullah SAW yasumu at-tasi' min Zulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa di hari yang ke-9. Maka puasa Arafah itu hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Masuk saja kita hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, berpuasalah kita puasa Arafah. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Allah akan ampuni dosa-dosa kita tahun yang lalu, 1 tahun ke belakang, dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi rugi kita, dan sangat rugi kalau kita tidak berpuasa Arafah nanti. Insya Allah, Allah berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang kepada kita. Insya Allah kita sampai juga puasa Arafah, kita mengerjakan juga bertemu dengan momentum Idul Adha, kurban, insyaallah biidznillah taala. Wasyaf'i wal wats, wasyaf'i wal wats, demi yang genap dan ganjil. Dalam ayat ini Allah juga bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Di dalam tafsir kita dapatkan keterangan, genap dan ganjil ini sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Genap, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada diciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Asep. Ada orang sekarang ini, Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, LGBT, ya kan. Nengok laki-laki, dia laki-laki, nengok perempuan, ada rasanya. Nengok laki-laki yang lain, wah, na'udzubillah. Perempuan juga macam itu. Ada langit, ada bumi. Ada dia, ada aku, bagi suami istri. Ada adik, ada abang, ya kan? Berpasang-pasangan. Mata, ada mata kiri, ada mata kanan. Kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Begitulah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu maksudnya wasyaf'i wal wats. Lalu ada yang ganjil. Yang ganjil ini yang paling utama, itu adalah dia. Qul huwallahu ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbilang. Yang genap-genap ini semuanya adalah makhluknya Allah, sementara dia adalah yang ganjil. Maka kita Allahus Samad, bergantung kepada yang ganjil itu, yang dia itu, yaitu Allah. Apapun hajat-hajat kita, maka sampaikan kepada Allah. Wal-laili idza yasr, demi malam apabila berlalu.
Begitulah hari dimulai dengan fajar. Hari dimulai daripada ketiadaan. Kita berasal daripada ketiadaan, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah kita di bumi. Dari yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Semuanya dibantu oleh orang, oleh ibu kita. Sampai kemudian kita beranak-anak, kemudian menjadi pemuda, kemudian kita menjadi orang tua, ya, menjadi dewasa, menjadi orang tua yang tadinya anak-anak sekarang sudah menjadi punya anak pula dan punya cucu pula sekarang, ya kan? Begitulah. Mulai dari fajar nanti berakhir dengan malam. Kita juga begitu. Mulai dari anak-anak berakhir dengan tua kita. Semuanya itu pasti. Ya, pasti ketentuan Allah. Dan sudah sampai nanti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diakhirkan, tidak akan diawalkan oleh Allah. Ketika ajal itu sudah datang, kita nggak tahu kapan dia datang. Dan malaikat Israel, malaikat maut itu tak memperhatikan apa Bapak Ibu. Tidak memperhatikan dan melihat akte kelahiran. Kalau akte kelahiran tentu Bapak-bapak sekalian yang duluan daripada saya, ya kan? Sebab rasanya saya masih muda. Ya. Tapi tidak seperti itu. Makanya nggak tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Nah, yang mana aja lah. Tak ada pilihan memang. Itulah lebihnya Ustadz yang ngomong di depan itu. Nah, dia menentukan, ya kan? Ya. Tapi kita nggak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah yang pada demikian? Hal fi dzalika, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Lidzi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Allah ingin melihat di sini. Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah makhluk yang berakal, yang Allah kasih potensi yang sangat luar biasa, yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Binatang tak punya akal, punya otak, ya. Kita pun punya otak, tapi kita punya akal. Yang dengan akal ini kemudian manusia membangun peradaban di dunia yang sangat luar biasa. Dan dengan akal ini dia bisa mencerna wahyu daripada Al-Quran, Al-Karim, dan hadis. Makanya dalam Islam itu tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan antara wahyu dengan akal. Sementara orang-orang barat yang berkiblat kepada liberalisme, materialisme, mereka hanya mengandalkan akalnya saja. Oleh sebab itu, teknologi, sains dan teknologi yang mereka kuasai itu tidak ada ruhnya. Sebab dasar dan basic mereka adalah sekuler, memisahkan antara dunia dengan akhirat. Sementara kalau kita umat Islam, asal kita dan dasar kita adalah wahyu. Akal ini kemudian mencerna wahyu. Makanya di dalam Al-Quran Allah banyak berfirman, afala ta'qilun. Apakah mereka tidak memikirkan, menggunakan akal mereka? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditegakkan, ditinggikan, bagaimana bumi itu diluaskan, dihamparkan oleh Allah SWT dan ayat yang lain. Supaya manusia itu memaksimalkan akal pikirannya. Maka lihat juga dengan akal kita, kita perhatikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak sekali nikmat Allah. Umur kita sendiri ini, Masya Allah, tabarakallah.
Orang yang terbaik kata Rasulullah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Insyaallah kita termasuk orang yang dipanjangkan umur kita dan dibaikkan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lalu kemudian Allah mengatakan, alam tara, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan? Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kata para ulama, kalau kita baca Al-Quran, maka jadikan apa yang engkau baca itu seakan-akan itu kepada engkau. Khitabnya ditujukan oleh Allah. Apakah engkau tak melihat, kata Allah, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kaifa, bagaimana, fa'ala, Allah telah memperbuat, melakukan bi'adin terhadap kaum Ad. Ada kaum Ad dulu. Kaum Ad ini masuk kepada orang Arab purbakala, orang Arab yang dahulu-dahulu yang sudah dimusnahkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Hud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad, yaitu penduduk Iram. Iram ini ibu kota kaum Ad itu, yang mempunyai bangunan-bangunan dhatil 'imad yang tinggi. Kita tengok Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok YouTube, terkadang kita baca juga, ya kan? Bagaimana orang-orang dulu itu dengan tidak tahu kita teknologi seperti apa, ya kan? Tapi bisa memahat, bisa membangun bangunan yang sangat luar biasa. Peninggalan-peninggalan ya, runtuhan-runtuhan itu. Kalau tiang ini, tiang kita yang kecil nih. Oh, tiangnya itu besar, bukan main. Tingginya berapa meter itu tingginya. Ya. Cemana ya orang membangunnya? Tengok apa namanya, piramid itu. Besar apa, ya kan? Ya. Di Syria, bagaimana batu yang sedemikian tingginya dan kerasnya itu bisa dipahat oleh mereka menjadi bangunan yang sangat indah. Jadi sangat luar biasa itu. Makanya Allah sini memperingatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali. Iram dhatil 'imad, yaitu yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri fil bilad yang lain. Sampai sekarang dia menjadi keajaiban di dunia. Petra yang ada di Syria, ya, di Yordan. Ya. Itu mereka pahat bangunannya itu dari batu lagi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kembali kepada kita. Wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, ini dia. Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh juga di antara Nabi dan Rasul yang berasal dari orang-orang Arab, ya, bangsa Arab. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai dzil autad, pasak-pasak bangunan yang besar. Nah, di antaranya itulah Fir'aun yang membangun piramida, yang batunya itu Bapak Ibu sekalian sebesar-besar apa? Di sini sampai sana. Gimana lah mereka ngangkatnya dia? Kita angkat batu batanya, berat ya. Ini bukan batu bata, tetapi batu betulan. Makanya sampai sekarang menjadi keajaiban dunia juga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina taghaw fil bilad, apa yang mereka perbuat itu adalah taghaw, mereka sewenang-wenang. Mereka berlebih-lebihan. Mereka melampaui batas di penduduk negeri mereka.
Diperintahkan oleh Nabi dan Rasul mereka untuk beriman kepada Allah, mereka tak beriman. Fir'aun juga macam itu. Bahkan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat fiha, di negeri-negeri itu al-fasad, kerusakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu penduduk negeri jauh daripada petunjuk Allah, suatu penduduk negeri jauh daripada perintah Allah, kezaliman merajalela, keburukan dan dosa dilaksanakan, maka inilah bentuk kerusakan yang sesungguhnya. Kerusakan alam, kerusakan SDM itu sebagian atau bagian daripada kerusakan. Tapi kerusakan yang paling utama itu adalah kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan syariah. Ini 3 hal yang menjadi pilar agama kita. Dalam agama Islam itu 3 aja pilarnya. Pertama adalah akidah, keyakinan kita. Yang kedua adalah syariah. Yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, 3 inilah. Apa itu Islam? Islam itu adalah akidah, Islam itu adalah syariah, Islam itu adalah akhlak. 3 ini. Kerusakan dalam 3 ini sangat berbahaya. Itulah kerusakan sebenarnya. Rusak di dalam akidahnya. Generasi kita banyak sekarang ini yang tidak tahu terhadap akidah yang benar. Ditanya, bahkan ada saya tengok di YouTube ada eksperimen, sosial eksperimen. Ditanyalah anak-anak muda itu, berapa rukun iman katanya. Rukun iman bang katanya. 6 bang. Bagus ya kan? Ada 6. Pertama syahadat bang katanya. Yang kedua sholat. Yang ketiga beriman kepada hari kiamat. Itu balik kan? Dalam yang basic macam ini ternyata banyak yang tak tahu. Apalagi dalam praktek pelaksanaannya. Apalagi dalam pelaksanaan syariah. Anak-anak generasi kita, ya alhamdulillah, mudah-mudahan tidak anak-anak cucu kita, tetapi di luar sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangankan itu. Ya, generasi-generasi kita juga ada juga yang masih belum sadar syariah. Apa dia? Sholat diantaranya. Kita ajak sholat, Bapak udah 60 tahun masa belum sholat juga. Kita kan kawan dengan dia kan. Iyalah nanti aku sholat juga nanti katanya kan. Ya, keplak kata dia sambil main batu nih. Keplak, ayolah kata kita kan. Kita kawan kan supaya maksudnya ngajak dia ya kan. Tak mau juga. Kata dia, salam aja lah nanti untuk terima itu katanya. Pandai pula ya. Salam kepada pengurus masjidnya, ya kan? Akhirnya keplak kata malaikat kan, mati bapak itu. Sedang ngangkat batu. Alhamdulillah subhanallah. Ya. Wabi biar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah. Fa aktsaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maka apa yang Allah lakukan? Karena itu fasabba, menimpakan alaihim terhadap mereka rabbuka, Tuhan engkau, sawta 'adzab, cemati azab. Kalau kerusakan akidah sudah merajalela, syariah tidak ditegakkan, akhlak tidak diperhatikan, Masya Allah, tabarakallah. Dulu ada juga yang namanya pacaran itu, pacaran juga dulu. Tapi apelnya di mana? Di rumah orang tua. Itu kan malu-malu ini. Cerita-cerita dulu saya dengar macam itu. Tapi kalau sekarang macam mana Bapak? Datang dia ke rumah, Pak, aku bawa dulu ya Rina ya. Maaf kalau sini ada Ibu Rina ya. Contoh aja Bu ya. Rina, oke, kata bapaknya, kata emak ya kan. Jangan lupa nanti belikan mama mie ayam ya. Request pula mie ayam. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana. Akhirnya masuk angin. Kalau masuk anginnya 1 malam bisa dikorok 9 bulan.
Nauzubillah subhanallah. Misalnya, ini. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Sungguh kata Allah, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kita diawasi. Apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Lalu kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita tentang tabiat manusia. Bagaimana sih tabiat manusia itu? Ini dia di antaranya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, maka adapun manusia, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, apabila Tuhannya mengujinya, kita pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Manusia itu apakah dibiarkan mereka mengatakan aku beriman sementara mereka belum diuji oleh Allah? Apa ujian kita Bapak Ibu? Macam-macam. Ujian itu macam-macam. Ujian ketaatan, ujian musibah, ujian maksiat. Makanya sabar itu kata Al-Imam Al-Ghazali ada 3. As-sabru dalam menghadapi fitrah, dalam ketaatan. Sabar taat. Sabar dengar ceramah ini taat kita kan. Sabar kita duduk walaupun sudah berganti posisi dari bersila unjur ya kan, sampai tersandar, sampai tak tersandar juga karena tak ada sandaran macam-macam. Ya kan? Tapi kita sabar ya kan? Dalam ketaatan. Sabar indal musibah, ketika mendapatkan musibah. Nah, ini maklumlah kita kehilangan benda yang kita cintai, orang yang kita kasihi. As-sabru indal maksiyah, sabar ketika kondisi sekeliling kita penuh dengan kemaksiatan. Kita di kantor sendirian atau cuma beberapa orang yang tak mau menerima uang-uang tak jelas. Ya kan? Sementara sekeliling kita, bos kita, kawan kita, konco kita, yang halal aja, yang haram aja susah katanya. Apa yang halal? Semua nih Mbak, pokoknya yang bisa mau ngisi kantong semua. Nah, ini. Maka tabiat daripada manusia itu kata Allah, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, lalu dia dimuliakan oleh Allah, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan mengatakan rabbi, Tuhanku, akramani, memuliakan aku. Ya. Kalau kita dikasih nikmat, baru kita kemudian oh ini adalah nikmat Allah, ya kan? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lalu ketika kemudian Allah menguji dia dengan faqadara alaihi rizqahu, Allah Subhanahu wa taala membatasi rezekinya, fayaqulu, maka dia mengatakan rabbi, Tuhanku, ahanani, Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Makanya kalau kondisi yang fakir itu juga menuntut kesabaran. Kalau kita kurang hidup, itu juga sangat-sangat menuntut kesabaran. Rasul memperingatkan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kekufuran itu banyak mendatangkan kefakiran itu banyak mendatangkan kekufuran. Coba kita perhatikan betapa banyak orang yang di luar sana banting tulang, peras keringat, kerja serabutan, mencari sesuap nasi, sudahlah susah hidup di dunia, tidak pula melakukan syariat, tidak pula memperhatikan akhlak, syariat tak dikerjakan, sholat dia tak sholat. Bagaimana akhlaknya? Binatang, kebun binatang keluar dari mulutnya. Bagaimana itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala? Ya kan? Fayaqulu rabbi ahanani, tak dia terima. Nah, ini bukan sifat daripada orang yang beriman.
Sifat orang beriman itu apabila dikasih nikmat dia bersyukur. Apabila mendapatkan ujian musibah dia bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini menerangkan kenapa mereka berlaku seperti itu tadi. Mereka ketika diberikan nikmat mereka bersyukur, tapi kalau tak dikasih nikmat dikurangi rezekinya mereka menjadi kufur. Katanya Allah menghinakanku katanya. Kata Allah, kalla bal la tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, kalla bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Maka muliakan anak yatim supaya kita bisa bersyukur. Ya. Supaya kita bersyukur salah satu caranya adalah dengan memuliakan anak yatim. Ya. Mendatangkan keberkahan juga. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling tahadduna, mengajak ala ta'amil miskin, memberikan makan orang miskin, bersedekah, berinfak, menolong orang yang sedang memerlukan. Ini juga akan melembutkan hati. Kalau nyantuni anak yatim melembutkan hati. Ada kan sahabat mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapalah rasanya hatiku ini sangat keras? Maka lembutkan itu dengan mengusap kepala anak yatim, kata Rasulullah. Tapi bukan hanya mengusap aja Pak ya. Anak-anak sini dulu nak. Ada apa Pak Haji gitu ya? Maaf Pak Haji. Sini dulu adik, lurus kepalanya kan. Ada pikirin. Bukan itu maksudnya. Bukan ngelus saja, itu kiasan dari Rasulullah SAW. Mengelus kepala itu ya dielus kepalanya, kasih duit, kasih santunan. Nah, kita di masjid biasanya mungkin ada yang langsung kita, jamaah yang langsung menyantuni, tetapi ada juga yang melalui perantaraan pengurus masjid. Nanti kalau misalnya yang memegang mengusap kepalanya itu adalah pengurus masjid, bapak jangan jealous, ibu jangan cemburu. Aku tak bisa pula. Bapak pengurus masjid itu aja yang dapat apa yang dikatakan Rasulullah, mengurus kepalanya kan. Ya kan? Yang penting bapak sudah memberikan santunan, itu yang paling penting, ya kan? Itu maksudnya ada Rasul itu. Bukan mengelus-mengelus macam itu saja. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau orang sudah cinta dunia, hubbud dunia, itulah yang membuat satu penyakit namanya wahan. Kata Rasulullah, lemah. Dia sebenarnya kuat. Secara zahirnya dia kuat, ya kan? Orang yang punya harta, apapun bisa dia beli, apapun bisa dia miliki. Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, dia lemah, ditimpa oleh penyakit namanya penyakit wahan. Wahan itu lemah. Kata para ulama, wahan lemah dalam hal apa? Satu, lemah dalam emosionalnya, ruhnya. Yang kedua, lemah dalam fisiknya. Dua-duanya. Bagaimana itu? Ketika cinta dunia sudah menguasai kita, lemah kita di dalam ruh kita. Sehingga apa? Ya, semua ada, tapi tak tergerak ke masjid, tapi tak tergerak berinfak, beramal soleh, ya kan? Karena dia rasa ini semua punya dia. Yang kedua, secara fisik juga dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, secara fisik. Sehingga rumahnya dekat masjid tapi tak sampai ke masjid. Itu ya. Cinta dunia, nauzubillah. Ini dia. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Dalam ayat-ayat ini kemudian Allah memberikan ya kita gambaran jangan seperti itu.
Ya, kalla, jangan sekali-sekali seperti itu. Sekali-sekali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila dukka digoncangkan al ardu langit, bumi, dakkan dakka, berturut-turut digoncangkan oleh Allah. Wajah rabbukal wal malaku saffan saffa, Tuhanmu datang, malaikat datang saffa saffa, bersaf-saf. Ini jangan ditafsirkan secara literal. Digambarkan Tuhan datang dengan para malaikat berbaris-baris. Bukan. Maksudnya di sini Allah akan memperlihatkan kekuasaannya itu kepada kita semuanya. Nanti akan ada malaikat-malaikat yang khusus, ya kan? Bagi orang-orang yang beriman, nanti dimasukkan ke dalam surga. Bagi orang-orang yang kafir masuk ke dalam api neraka. Semuanya ada malaikat-malaikatnya, Ridwan, Malik dan seterusnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan kepada mereka dengan jahannam, nauzubillah. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itulah kemudian baru manusia akan teringat. Oh, apalah dulu waktu di dunia aku tidak beramal. Ya kan? Dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani, seandainya dulu aku banyak beramal, banyak berinfak, aku rajin sholat, aku rajin sedekah, aku rajin menolong orang lain, aku melaksanakan puasa, aku haji, umrah dan sebagainya. Ya laitani, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan ketika di akhirat. Wa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Wa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengazab seseorang itu kecuali karena dia memang bersalah. Wa la yusiku wasaqahu ahad, tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keadilan. Di dunia orang bisa lari daripada keadilan karena hakim bisa dibeli, jaksa bisa dibayar, ya kan? Bisa, kalaupun dia masuk penjara, setiap minggu keluarnya, ya kan? Ada fasilitas yang sangat luar biasa, ada kulkas, ada AC, tergantung wanipiro berapa uangnya. Tenang aja. Sekarang banyak orang yang mau masuk penjara. Sebab apa? Sebab terjamin hidup. Ya, kasih makan, kasih apa, ya kan? Nah, tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Mulut dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi atas apa yang kita lakukan. Maka kata Allah, beruntunglah orang-orang yang nanti dikategorikan sebagai an-nafsul mutmainnah. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada ila rabbika, kepada Rabbmu, radiyah, dalam keadaan ridho, mardiyah, diridhoi. Nah, inilah kalau dalam konteks sakaratul maut, ya, ketika ruh itu ditarik dalam keadaan yang sakaratul maut, dan itulah sakaratul maut itu tidak ada bermanfaat lagi. Ya, ketika Fir'aun sedang sakaratul maut, timbul tenggelam di Laut Merah, baru dia mengatakan, aku beriman kepada Rabb Musa, tapi tidak ada gunanya lagi. Dalam kondisi seperti itu kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah,
jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbika, kepada Rabbmu, radiyah, diridhoi, maradiyah, dan radiyah dalam kondisi yang ridho, maradiyah dan diridhoi. Itulah dua. Kalau orang ridho, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radiyatan, radiyah, dalam keadaan yang husnul khotimah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi tidak menafikan surga. Surga itu dijanjikan oleh Allah SWT. Yang mengatakan, aku tidak berharap surga. Allah mengatakan sini, wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Tapi semuanya itu bonus. Yang kita harapkan adalah mardiyah, diridhoi oleh Allah SWT. Bagaimana kita bisa diridhoi oleh Allah? Inilah yang kita lakukan. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah berinfak bersedekah, istiqomah setiap tahun diberikan kelebihan oleh Allah bisa berkurban. Maka kurban itu adalah ibadah sunnah muakkadah yang disunnahkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Alhamdulillah, saya tengok di sini sudah mencapai hampir 14 ekor. Betul Bapak? 17. Salah tengok saya tadi. Papan sebelah mana tadi deh? Sebelah sana. Saya yang salah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Masih ada waktu. Ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan ini boleh, atau di luar tema. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR. PR. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita ini kan yang sering dengan LGBT. Alhamdulillah kalau kita lihat sudah berkembang dari itu yang kita sebut LGBT dan segala macam itu. Nah, itu seharusnya negara gimana menyikapinya? Karena kalau dari sisi kembangan agama-agama kita melihat di agama Islam sendiri, ketika Rasulullah ditawarkan mengajukan 1 tahun, dia nggak mau. Rasulullah nggak mau. Rasulullah bilang nanti mungkin ini akan berbuat baik. Nah, ini dari sisi negara atau menangani hal yang seperti ini, kita lihat hampir seluruh provinsi termasuk Riau ini tinggi. Betul. Saya minta kalau kita menemukan pada daerah kita yang seperti itu, seperti apa kita menangani? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini bukan negara Islam, ya kan? Bukan negara Islam, tetapi kita berdasarkan Islam. Makanya di dalam salah satu sila daripada sila yang 5 itu, Pancasila itu, kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal-hal yang bersifat keagamaan dan menyinggung keagamaan dan keyakinan-keyakinan itu pun diatur di dalam negara kita. Oleh sebab itu sampai sekarang negara Indonesia tidak mengakui dan tidak merestui secara konstitusi negara yang namanya LGBT. Itu tidak diakui oleh negara kita. Maka tidak dibenarkan ada perkawinan sesama jenis. Maka orang yang sesama jenis ini mereka kawinnya di luar negeri. Kan kita tengok berita kan, kawin di luar negeri dia disorot oleh media. Tapi dalam negeri tidak. Nah, ini salah satu tentu concern daripada negara kita tidak membenarkan. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang memegang kebijakan ini mestilah orang-orang yang paham agama. Hal penting.
orang-orang yang memerintah ataupun orang-orang yang membuat peraturan-peraturan itu, DPR, MPR dan seterusnya, yang memutuskan perundang-undangan itu mestilah orang-orang yang paham agama, termasuk dalam hal yang seperti ini. Dan usaha-usaha untuk itu dilakukan oleh negara ataupun saya tidak mewakili negara, tapi yang saya baca itu ya sebagian lah ya. Dan juga organisasi-organisasi massa ya kan, memberikan penerangan dan penyadaran terhadap umat ini tentang bahayanya LGBT. Dia penyakit, Bapak Ibu sekalian ya, rahmati Allah. Penyakit ini memang dia ada dan memang menyebar dia. Dan yang memprihatinkan itu dia. Sekarang itu menjadi fenomena. Makanya banyak hal-hal yang dikampanyekan, dan ini adalah bukan masalah Indonesia saja. Pernah saya mengikuti satu seminar internasional, salah satu temanya mengangkat itu. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ini. Apalagi kalau di Barat itu, di Amerika kan mereka bebas, ya, pelangi itu bebas, nikah sama jenis bebas. Di Eropa juga seperti itu. Nah, ini seminar serantau yang saya ikuti itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, mereka pun mengalami yang sama. Cuman mungkin di negara seperti Brunei, Malaysia itu tidak terekspos dengan sebebas-bebasnya. Beda kalau kita, ya, di negara kita kan media begitu bebasnya mengekspos. Bagaimana update bisa perkembangan orang-orang ini yang terkena penyakit ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa posisi kita itulah yang kita maksimalkan. Kalau ada entah tetangga kita atau masyarakat kita selaku perangkat, nah tentu kita harus berusaha bagaimana kita bisa menyadarkan, bagaimana kita bisa, karena ini penyakit itu tak boleh dibiarkan. Dan mereka paham bahkan bahwa mereka itu tidak akan bisa berkembang, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka yang dididik oleh mereka itu, saya dengar-dengar, ya, mahasiswa, nah, itu. Yang cerita ini orang yang melakukan kajian tentang LGBT itu. Saya katanya salah satu caranya mereka ada pusat-pusat, ini bukan baru, ini ada pusat-pusatnya Bapak Ibu sekalian, terutama di kafe-kafe, ya, kafe-kafe tertentu di daerah Kaharudin dekat UIR pun ada. Nah, ini yang bilang ini pakar yang melakukan kajian tentang LGBT itu. Ada di situ kafenya, tak usah disebutkan, tapi di daerah itu, dan kafenya kalau di Kaharudin sini kafenya besar, warnanya putih. Clue. Di situ mereka yang LGBT itu nongkrong, mereka perhatikan, nampak misalnya mahasiswa itu agak-agak melamun sedikit. Yang kopinya itu terangkat gelasnya gitu, tapi tak diminum-minum gitu ya. Kalau bapak-bapak kalau ngopi gelasnya terangkat tapi tak diminum-minum, nah itu artinya banyak pikiran tuh ya Bu ya. Nah, jangan nanti dicerca ya. Atau kalau yang ngerokok lama ngisapnya, itu banyak pikiran Bu. Jangan ditambah lagi Bu ya. Jadi itu yang dibidik oleh mereka. Nanti didekati, ditanya. Rupanya ada masalah ekonomi, dibantu dulu. Dibantu, dekat. Masuk mereka. Karena penyakit itu tak bisa berkembang biak, tapi bisa ditularkan. Jadi mereka mencari mangsa-mangsa yang baru. Itulah cara kerja mereka. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kita selaku orang tua, ya kan, atau ayah, ibu, kakek, nenek, nah itu ya, kita mulailah dari yang sangat-sangat sederhana. Seperti apa? Kadang-kadang kan kita ini suka melihat cucu kita ini, cucu semua laki-laki, kan, atau anak semua laki-laki. Icak-icak pula dikasihkan apa? Jilbab. Ini lucunya macam mamanya, kan? Lucunya. Takutnya kebablasan. Kan itu awalnya kan. Seharusnya laki-laki tapi mak bapaknya berharap
punya anak perempuan, akhirnya dikasih mainan boneka dan sebagainya. Nah, itu sebagian yang terjadi penyakit LGBT itu karena itu, ya kan, dari lingkungan, faktor pergaulan. Nah, oleh sebab itu kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan di setiap posisi kita masing-masing untuk memperkecil penyakit ini secara penyebarannya, karena dia menyebarkan, ditularkan, ya. Dan apalagi kalaupun ada di zaman Rasulullah SAW itu ada dulu dua tempat. Pertama, tempat dikuburkan, namanya Baqi. Apa Bapak Ibu? Namanya Baqi. Sampai sekarang pun ada tempat itu, kubur yang meninggal ketika haji atau umroh, di kuburan Baqi. Ada lagi zaman Rasulullah SAW itu namanya Naqi, satu tempat. Naqi namanya, Baqi dengan Naqi. Naqi ini satu tempat isolasi. Jadi zaman Rasul pun sudah ada LGBT. Bukan zaman Rasul, sudah zaman Nabi Lut lagi, ya kan, LGBT. Maka kata Rasul, dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada yang macam-macam itu arah-arah perilakunya. Dipanggil oleh Rasulullah, maka orang itu ditempatkanlah, diisolasikan di satu tempat yang dinamakan dengan Naqi tadi. Disitulah digembleng supaya bisa menjadi laki-laki normal lagi, ya kan. Ada perlakuan khusus lah. Cuman dia, ya, supaya dia bisa menjadi laki-laki. Entah kalau zaman kita nih suruh baris berbaris kan supaya tegak badannya kan. Siap, gerak, itu kan. Masuk barak khusus LG. Cuman kita khawatirnya kita bilang siap, gerak, siap, gitu kan. Allah, nggak apa-apa lah kalau awal-awalnya. Yang penting ada usaha. Allah alam. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada? Cukup? Oh, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.